ketahui bersama bahwa memang di masa pandemi COVID-19 ini banyak oknum-oknum yang coba bermain mencari keuntungan secara pribadi, tapi tanpa dia sadari atau memang dia menyadari bahwa perbuatannya ini dampaknya sangat besar. Ya, ini sudah kali ke-6 ini. Ya, 6 yang sudah kami sampaikan. Kemarin ada 4, ini ada 2 lagi. Karena dengan mudahnya mereka bisa membuat kartu vaksin palsu, kemudian swab antigen palsu, juga beberapa kartu termasuk kartu BPJS, PCR, ya PCR palsu juga dari berbagai lab-lab atau juga rumah sakit, di mana mereka memasarkannya melalui media sosial atau akun, ya akun. Terus kemudian akun masing-masing yang bersangkutan, mereka memalsukan beberapa lab yang dia temukan dari juga media sosial yang ada, kemudian itu yang digunakan satu aplikasi untuk bisa menarik lab maupun rumah sakit yang ada, tinggal mereka mengisi data permintaan dari orang yang minta untuk dibuatkan swab, PCR, juga vaksin, kartu vaksin palsu. Tarifnya beragam, ya, ada yang mulai dari 60.000, 70.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang sampai lebih dari itu. Tergantung kebutuhan yang diminta oleh para pelanggan-pelanggannya ini, makanya kami juga masih mengejar. Sebelum saya masuk, saya sudah sampaikan dari sejak kemarin, tolong manusia-manusia ini dampaknya yang harus dia tahu. Dengan mencari keuntungan, tetapi dampaknya bisa terjadi penyebaran. Kami petugas di sini sudah berupaya keras bagaimana caranya kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi sekarang ini. Masyarakat sudah banyak yang mentaati tentang protokol kesehatan, mentaati segala kebijakan pemerintah, tetapi masih ada oknum-oknum yang memesan, bahkan yang membuat juga, ya, dengan keperluan kepentingannya. Contoh saja, persyaratan sesuai instruksi Mendagri, sesuai instruksi surat edaran Kemenhub dan juga Satgas COVID-19, untuk naik pesawat itu ada aturannya, minimal 1 kali vaksin. Jadi setelah memperlihatkan sertifikat vaksin COVID-19 seperti ini contohnya, ya ini palsu. Jadi persyaratannya sudah jelas. Terus kemudian PCR H-2 hari, 2 kali 24 jam. Kemudian ada swab antigen H-1 misalnya untuk perjalanan jauh. Nah, ini tanpa dia melakukan tes semuanya, tanpa melakukan vaksinasi, dia memesan seperti ini melalui akun di Facebook milik para pelaku ini, ya, dengan membayar tertentu, mereka bisa berjalan, ya. Jadi pertanyaan, apakah mereka sudah betul-betul memang bersih atau non reaktif atau reaktif? Kalau ternyata dia reaktif COVID-19, jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau naik pesawat? Bagaimana kalau naik kereta api atau bus dengan jarak jauh? Dengan kondisi dia positif COVID-19, apakah tidak terjadi klaster nantinya di sini? Nah ini yang pertama perlu saya sampaikan. Sekali lagi, stop. Kami tetap akan lakukan patroli, kami akan tindak tegas. Juga para konsumen-konsumen yang coba tanpa melewati tes, padahal sudah disiapkan gerai-gerai. Bahkan di tempat terminal, 3 terminal yang memang dikhususkan untuk para perjalanan jauh, untuk bus-bus, kita siapkan juga gerai vaksinasi di sana. Cukup dengan vaksinasi dapat itu. Kalau perlu swab PCR pun kami siapkan nanti di sana untuk ininya, itu swabnya. PCR-nya tetap harus melalui lab yang ada. Ya. Persyaratan ini harus kita lakukan, mekanisme ini harus. Inilah yang kami katakan bahwa tolong kedisiplinan masyarakat yang kita butuhkan di sini. Kami mengharapkan, kami kedepankan adalah keselamatan rakyat. 2 orang pelaku kita amankan. Yang pertama, 1 tersangka inisialnya RAR, umurnya 25 tahun, nanti diangkat aja dia punya ini. Ya, kejadian sekitar 18 Juni yang lalu.
Modus operandinya saya katakan tadi, dia menawarkan hasil swab antigen, PCR serta vaksin palsu melalui akun Facebook miliknya, ya, dengan nama @Rani Maharani ini, angkat aja nggak apa-apa Mas, ya. Yang dia tuliskan di situ, yang butuh swab PCR antigen tapi nggak punya uang banyak, atau yang butuh sertifikat vaksin tapi takut divaksin, chat aku ya. Insya Allah siap dibantu, yang butuh aja, yang nggak butuh silakan di skip. Itu yang ditawarkan. Ini akunnya. Kemudian dari akun ini kita temukan berdasarkan patroli dari teman-teman dari Cyber Krimsus Polda Metro Jaya dan menemukan beberapa akun-akun yang lain, masih banyak lagi. Kami masih mengejar para pelaku-pelaku yang lain. Bahkan ada pelakunya di luar dari wilayah Jakarta. Ini masih dilakukan pengejaran. Makanya saya sampaikan sekali lagi, stop di sini. Ya. Ditawarkan. Kemudian nanti sistem pembayarannya melalui WhatsApp, mereka berhubungan melalui WhatsApp dan nanti ada transfer di sana, atau melalui top up pulsa ke nomor WhatsApp yang dia kirim kepada konsumennya yang meminta. Dengan beragam harganya, ada yang 50.000, 70.000, ada yang 100.000, tergantung pemesanannya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan penangkapan terhadap tersangka RAR, umur 25 tahun. Ini yang diamankan di daerah mana ini? Alamatnya mana yang bersangkutan ini? Jakarta Barat, mohon maaf. Jadi kita amankan di daerah Jakarta Barat. Di sini kita persangkakan di pasal 35 yunto pasal 51 di Undang-Undang ITE, ancamannya ada 12 tahun penjara. Kemudian juga di pasal 263. Juga kami lapis di pasal 32 yaitu pasal 48 ya Undang-Undang ITE.